Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Niha Novida Koirina dari kelas BGMI 3D. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Materi yang pertama yakni meliputi A. Model humanistik, B. Model subjek akademik, C. Model rekonstruksi sosial, D. Model teknologi. Untuk materi yang kedua yakni A. Model pendidikan gerak, B. Pendidikan petualangan, C. Pendidikan kebugaran. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yakni model humanistik. Model humanistik lebih berorientasi pada masa sekarang, menekankan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan peserta didik. Didasari oleh keyakinan bahwa peserta didik mempunyai potensi intelektual, efektif, dan psikomotor. Tujuan model ini yakni memberikan pengalaman secara intrinsik tercapainya perkembangan dan kemerdekaan pribadi, mengembangkan atau menumbuhkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, dan diarahkan pada pembentukan pribadi yang utuh. Pendidik dalam model ini merupakan psikolog, bidan, fasilitator, dan motivator yang berperan mendorong dan membantu perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah subjek atau pemeran utama. Isi bahan ajaran dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Proses pengajaran menekankan pada aktivitas peserta didik, terutama aktivitas psikis. Pengajaran menggunakan metode inquiry, discovery, pemecahan masalah, penghayatan, dan pengembangan nilai-nilai. Model subjek akademik diambil dari pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme, yang berorientasi pada masa lalu. Model ini menekankan pada isi atau materi ajaran. Pengetahuan yang harus dikuasai peserta didik bersumber dari berbagai disiplin ilmu. Tujuan model ini yakni memberikan pengetahuan yang solid, serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Peranan pendidik sangat dominan. Pendidik dituntut menjadi panutan atau teladan yang setiap saat dapat dicontoh oleh peserta didik. Model rekonstruksi sosial. Model ini berorientasi ke masa lalu dan sekarang. Isi lebih memusatkan pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Model ini bertujuan untuk mengatasi masalah atau problem yang ada dalam masyarakat. Dalam model ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama antara guru dengan siswa, siswa dengan lingkungan, dan siswa dengan siswa. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Metode mengajar menekankan kooperatif, gotong royong, kerja kelompok. Evaluasi diarahkan pada penilaian proses dan hasil kerja kelompok, serta bersifat kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Model teknologi lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Menekankan pada isi kurikulum berupa kompetensi-kompetensi. Kompetensi diuraikan menjadi perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kompetensi atau sub-sub kompetensi dirumuskan dalam bentuk tujuan atau sasaran. Kompetensi diuraikan menjadi perilaku yang dapat diamati dan diukur.
Sub-sub kompetensi dirumuskan dalam bentuk tujuan atau sasaran-sasaran belajar. Peranan pendidik tidak dominan, sebab dalam hal tertentu dapat digantikan oleh alat-alat teknologi. Guru hanya berperan sebagai pengarah dan pengendali pembelajaran. Desain pengajaran disusun secara sistematik berbentuk pengajaran sistem. Bahan dan proses pembelajaran disajikan dalam media tulis dan elektronik. Evaluasi menggunakan tes objektif. Fungsi evaluasi yaitu sebagai umpan balik peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan pelajaran. Selain itu, sebagai umpan balik peserta didik pada akhir suatu program atau semester, dan dapat menjadi umpan balik bagi guru dan pengembangan kurikulum untuk menyempurnakan kurikulum. Selanjutnya, kita akan menuju ke materi yang kedua, yakni A. Pendidikan gerak. Pendidikan gerak mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk mengembangkan gerak-gerak tari, yang pada akhirnya diadopsi sebagai program pendidikan jasmani. Lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak akan dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi, dikaitkan dengan ruang, waktu, arah, serta tingkat. Melalui pendidikan gerak, diharapkan peserta didik menguasai tubuhnya dan mampu mengembangkan kapasitas fisik dan mentalnya untuk belajar, baik keterampilan fisik maupun keterampilan akademis. Pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Programnya berisi kegiatan yang menantang di alam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk berpetualang mengatasi resiko dan berjuang melawan tantangan alam. Mendaki gunung, menyusuri sungai, berkemah, memanjat tebing, dan variasi lain di alam terbuka merupakan contoh program pendidikan petualangan. C. Pendidikan kebugaran. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan fisik yang baik. Pendidikan kebugaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Menitik beratkan pada penanaman nilai-nilai kebugaran jasmani sepanjang hayat, menekankan pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku, melaksanakan program kegiatan secara berkelanjutan, dan melakukan pengujian reguler serta penilaian individu. Pengetahuan mengenai kebugaran jasmani meliputi prinsip dan pengaruh latihan, desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran, dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.